Dalam ayat yang lain lebih tegas lagi Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dalam hadis Nabi juga bersabda, "Ana rahmatun muhdatun." Aku, kata Nabi, rahmatun muhdatun, rahmat yang dihadiahi Allah. Untuk siapa dihadiahi? Untuk umat yang hidup di akhir zaman. Bahkan Nabi kitanya, "Gekun rahmat muhdatun yang dihadiahi." Pak beda dihadiahi dengan bukan. Beda Rasul awal kan hadiah gekun, pemberian. Tapi Nabi Muhammad disebut dengan nama hadiah. Pak beda hadiah dengan pemberian. Pemberian biasa diberikan kepada orang yang butuh. Hadiah biasa diberikan ke orang yang disayangi. Tajuk hadiah ke orang yang tak sayangi, tapi punya pemberian nya tajuk ke orang yang perlu. Orang megade, orang laki sumbangan, orang laki sedekah karena kebutuhan, nya yang tajuk ke pemberian. Tapi yang tajuk ke orang yang tak cintai, yang orang yang hana gelaki lepu, tapi karena rasa cinta tanya ke orang si ke anak, ke saudara, tajuk pemberiannya ke hadiah. Ternyata Nabi Muhammad adalah hadiah yang Allah berikan untuk umat yang hidup di akhir zaman. Bukan pemberian dari Allah, tapi disebut dengan kata-kata hadiah daripada Allah. Itulah yang membedakan sosok Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Oh, ternyata orang yang hidup di akhir zamannya adalah umat yang paling disayangi, dicintai oleh Allah. Benar, karena untuk menjadi bahagian daripada umat Muhammad adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh para rasul sebelumnya. Kan urang awai manteng galak bejek kebahagiaan daripada umat Muhammad, tapi rasul sendiri iaitu Nabi Musa dalam satu riwayat disebutkan pernah menginginkan agar menjadi bahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam sebuah hadis bahawa ketika Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina, setelah Nabi Musa terima wahyu, Nabi Musa membaca dalam wahyu tersebut ada satu umat yang hidup di dunia terbelakang, artinya paling telat udip, tapi masuk syurga terawal, paling awal. Umat yang udip di dunia telat tapi tamang syurga paling awal, iaitu umat Muhammad. Sehingga Nabi Musa nilaki kepada Allah, ya Allah dijadikan umatnya umat lun. Jadi Nabi Musa nilaki tanya yang udip di akhir zamannya menjadi umat Nabi Musa. Tapi Allah ditolak permintaan Nabi Musa dengan alasan Allah, gata hai Musa, kalau ditakdirkan umat gata Bani Israel kan umat yang hidup di akhir zaman. Akhir dari permintaan Nabi Musa meminta, kalau engkau ya Allah tidak mau menjadikan mereka umatku, jadikan aku saja bahagian dari umat mereka. Jadikan aku saja bahagian dari umat tersebut. Jadi pada saat nilaki tanya bejek ke umat Nabi Musa, han nabi li Allah, aku nilaki li Nabi Musa ba Allah yang menan ni pejek long bahagian daripada umatnya. Jawaban Allah tetap sama, tidak bisa, karena ron hai Musa kalau takdirkan menjadi rasul kan umat. Musa sebagai rasul kan umat. Maka Allah hendak terima permintaan Nabi Musa menjadi bahagian daripada umat Muhammad. Kitanya yang ke Allah takdirkan terlahir menjadi bahagian daripada umat Muhammad, kadang-kadang tua hana rasa bersyukur, hana rasa berterima kasih, hana rasa gembira, hana rasa senang. Padahal untuk menjadi bahagian daripada umat Muhammad sesuatu yang diidam-idamkan oleh para rasul-rasul sebelumnya. Itulah apa yang membedakan umat awal dengan umat jina. Umat awal kan orang yang mahbubin, dicintai oleh Allah, tapi umat akhir zaman umat terbaik, umat yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa Nabi Muhammad disebut dengan rahmat? Ada beberapa alasan dijelaskan oleh para ulama. Pertama, karena kehadiran beliau membawa rahmat lil alamin, untuk sekalian alam. Apa makna alamin? Makna alamin yang katanya natabut tauhid, makna alamin yang alamnya yang kan Allah mendum alam. Manusia, jin, hewan, benda padat, benda bernyawa atau tidak bernyawa, memandumnya alam.
Ternyata Muhammad rahmatan lil alamin, kan ke urang manusia tok rahmat, kan ke urang beriman tok rahmat, kan ke urang yang taat tok rahmat. Nabi Muhammad memiliki tugas umum, iaitu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh penjuru alam. Ke urang kafir Nabi Muhammad sebagai rahmat, ke urang munafik Nabi Muhammad sebagai rahmat, ke orang mukmin Nabi Muhammad sebagai rahmat, ke binatang Nabi Muhammad juga sebagai rahmat. Dalam tugas umum Nabi sebagai rahmat, Allah hanya bedakan status sosial masyarakat. Puke ji orang taat, ji orang maksiat, orang beriman tidak beriman, Muhammad sebagai rahmat di dunia. Persoalan di akhirat yang persoalan lain. Di sampingnya Nabi Muhammad nak tugas khusus. Dah tugas khusus Nabi Muhammad, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Nabi sebagai rahmat, tugas umum. Nabi sebagai penyempurna akhlak umat, tugasku khusus. Dari tugas umum Allah hanya berbeza status manusia. Tapi dalam tugas khusus Allah bedakan status manusia dengan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalian lah yang paling bertakwa. Ketika Muhammad sebagai rahmat, Allah hanya berbeza. Tapi ketika berbicara yang paling mulia di sisi Allah, Allah berbeza dengan ketakwaan. Di mana letak Nabi Muhammad sebagai rahmat? Mungkin sering kita ucap Nabi Rahmat, dalam dalai pina Nabiur Rahmat. Di mana letak rahmat? Rahmat arti rahmat kasih sayang atau belas kasihan, kasih sayang. Makna Nabi Muhammad sebagai rahmat. Dalam sebuah kitab yang berjudul Syarafu Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat-umat Muhammad, yang ditulis oleh salah seorang ulama Ahlussunnah yang tinggal di Makkah, meninggal tahun 2004, yaitu Abuya Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dalam kitab tersebut beliau menulis sampai 13 poin besar keutamaan umat Muhammad dengan umat sebelumnya. Mungkin saya nak tabut mana belah bawah kerana apa yang tak cok padum-padum buah mentang sebagai pengingat bagi tanya agar tanya lebih mencintai Rasulullah, karena beliau adalah betul-betul pembawa rahmat. Pertama yang membedakan umat Muhammad dengan umat sebelumnya, yaitu Allah mencabut semua belenggu yang membebani umat awal hanya berlaku pada umat Muhammad. Antara lain belenggu tersebut, pertama belenggu tersebut yaitu Allah tidak menerima taubat pada umat awal kecuali dengan kematian. Umat awal ketika berdosa, Allah tidak terima taubat kecuali dengan kematian. Artinya mio tanya terlanjur berbuat dosa, mio tanya mentang udip bak posisi umat awal, hana cara li getanya mio pelai geterima taubat Allah, hana cara li dan udip mesti mati. Dali dalam Al-Quran ketika Bani Israel di Sumah Anik Limo, ketika orang yang menyesal kena taubat, kun Allah Ta'ala fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Maka taubat kalian kepada Tuhan kalian, maka bunuh diri kalian. Sampai dalam tafsir cerita saat hana berani bunuh diri, Allah turunkan awan hitam sehingga hana dihuli so yang naik ke pu anek pu ada pu adun temetak jinan sampai mati baru terima taubat Allah. Tapi ketika Islam datang, cukup taubat dengan penyesalan. Dalam hadis jelas Nabi bersabda at-taubah an-nadam. Ana mengabau hadis yang berkata at-taubah al-maut. Taubat itu mati, hana. Tapi at-taubat an-nadam. Taubat penyesalan. Menyesal atas dosa apa yang kata pubut, berjanji dalam hati hantari wangli dosanya dan juga dosa-dosa yang lain. Nak sangkut paut dengan manusia ataupun selesaikan, insya-Allah Allah diterima taubatnya. Jadi beda sangat antara umat awal dengan umat dino. Umat awal taubat harus melalui proses kematian. Tapi umat ino cukup dengan penyesalan. Kemudian
beban atau belenggu yang la ilm yang hanali berlaku ba umat Muhammad tapi na ba umat awai, iaitu ketika melakukan dosa. Umat awai ketika melakukan dosa Allah beberkan langsung. Tapi katanya Allah getok gesom. Yang biasa dalam kita tasawuf hukum sitrul jamil. Makna sitrul jamil tutupan Allah yang elok. Tanya berbuat dosa, Allah getuk dosa tanya hangga pedih sehingga masyarakat tetap dimuliakan tanya. Karena tutupan Allah yang elok. Tanya mulia dalam pandangan masyarakat kan karena hakikat draw, tapi karena tutupan Allah yang elok. Dum aib tanya gesom di Allah hana gepedih bak manusia. Gara-gara hana gepedihnya urang mantan tetap diterima tanya, urang mantan tetap disanjung tanya. Coba menyo tanya udip pada masa-masa Nabi awal, ku yang tak pubut tengah malam sehingga bengah metulis bak pintu rumah. Le lang kitab tafsir ke cerita urang Medina tengah malam, le rumah gap tengah malam metulis bak pintu rumah. Disebut laminan nansau ke Medina berkelam. Antara 4 som tungku aib. Jamun hana FB, hana media sosial, tapi Allah nak cara untuk pemalai umat. Tapi dengan lahir Nabi Muhammad, belenggu yang berlaku bahawa umat awalnya dihapus oleh Allah. Malah kan sekedar dihapus, Allah peharim kepada manusia membeberkan aib saudaranya yang seiman. Nyo belenggu yang luar biasa yang hana berlaku le ba umat Muhammad yang katanya na ba umat awal. Coba tarenungi, tiada pubut dosa metipek serambi hana lah matayan. Serambi hana tapi rata urang hidup pu yang daya pubut aib. Itanya mungkin lu tak pubut dosa kat tengok di malam poi kurang mengah ulang tak bedah, urang lewat bak jalan dibaca mendung. Bak pintu, bak bintih rumah tanya mentulis pu dosa yang katanya pubut. Tak bedah boleh belah juga kabeh depu nak kampung. Anda je mentebik pilih. Nyamban gepegah beban-beban yang berlaku ba umat awai hana berlaku ba umat Muhammad. Dan juga yang sangat berbeza dalam ibadat hangga terima menyakan ba tempat khusus. Nya juga hana berlaku ba umat Muhammad. Tanya umat Islam barang kapat je ibadat. Memang yang lebih utama di masjid lefala. Tapi miana ibadat ba rangkang, sembayang ba nuhun, sembayang bak tengah belang, sembayang ya tugle. Asai bak tempat suci, sembayang ron sah. Tapi atanya hana berlaku bak umat awai. Umat awai mesti jak bak tempat yang kami tentukan untuk ibadat baru terima ibadat. Miakan bak tempatnya hana sah ibadat. Tapi umat Muhammad dalam hadis, dalam sebuah hadis yang artijih dijadikan bumonyo suci. Umat najis selama bak bumonyo hana pasti nak kenang najis. Berarti asal-asal tanah hukum suci. Ada hana talung karpet, hana talung musalla, tak sembayang atau tanah. Selama hana teryakini nan nak kenang najis, yang sembayang dan sah. Malah tanah dijadikan salah satu alat untuk bersuci ketika hanai untuk berwudu. Nyanban luar biasa keutamaan dan kelebihan umat Muhammad yang katanya hana berlaku ba umat awal. Dan juga yang paling rayu dalam khusus untuk urang inang. Urang inang pada saat truk menstruasi, truk he yang katanya normal mandung urinang nak alami. Umat awal gelarang urinang yang truk menstruasi berkumpul bersama saudara. Bukan bersama suami gelarang, berkumpul bersama saudara. Artinya drone urinang pada truk belian, neduk ne pajabu, neduk ne pegah-pegah abang dengan saudara, dengan ayah, dengan abang dan dengan keluarga gelarang. Berarti melagian kiban jarang. Hai, berarti lah rumah tu guna sabawa kamar khusus ikut ngai gudang khusus untuk ya som-som urang inang dekat truk menstruasi. Ya tanya hendak berlaku ba umat Muhammad. Dalam hadis Nabi ni pegah isna'u kulla syai' illa nikah. Buat apa saja kecuali hubungan suami isteri. Urang inang yang kamu men buat apa saja kata Nabi. Artinya duduk berkumpul pajuhbu, duduk berkumpul pegah-pegah haba atau mio suami isteri sampai truk buat tidur bersama dibolehkan illa nikah kecuali berhubungan suami istrinya yang hadir. Tapi umat awal hana, umat awal harim berkumpul. Mio saat kah? Truk men. Mungkin mio ajarannya macam berlaku sampai no. Tanya dalam sahabat-sahabat rumahnya benar sahabat tempat untuk isolasi urinang dekat truk gelin. Ya kan?
Nino tak dengar isolasi ke masa-masa corona. Mungkin yang mentang berlaku ajarannya athai kapruk bulan urina ka payah isolasi ke malika. Orangnya jatah mak, tinggal jatah aning, lupa jatah la ilm. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran Nabi Muhammad, atanya Allah hapuskan mendum hana berlaku le ba umat Muhammad. Dan juga le makanan-makanan yang Allah haramkan ba umat awai, Allah halalkan ba umat Muhammad, termasuk asau dalam, termasuk gapah yang nak bak kambing, gapah yang nak bak lemur yang umat awai haram baju. Tapi umat Muhammad luar biasa yang baik-baik Allah halalkan. Dan le datat yang lain yang dia pegah tanya Nabi hansip wate. Le datat hal-hal yang lain yang nampak Muhammad sebagai rahmat. Man rahmat Muhammad kurang kafir kiban makna. Makna rahmat Nabi Muhammad kurang kafir, urang kafir masa Nabi awai langsung Allah segerakan adib. Nah ya Allah robah je ke batin, Allah robah je ke bui je ke binatang. Tapi umat Muhammad lebih le urang kafir di dunia ketimbang urang mukmin. Tapi Allah hana segera adib ke kubah orang akhirat. Yang juga bahagian daripada rahmat ke urang kafir walau hanya sebatas rahmat di dunia. Maka dalam hadis ni begah dunianya syurga kurang kafir. Iman syurga menyata banding dengan azab urang akhirat yang akan dipersiapkan kurangnya. Orang mukminnya menyata banding dengan nikmat yang Allah persiapkan urang akhirat, udip di dunianya lagi ibarat udip dalam penjara. Maka kun dunianya sijinul mukminin wa jannatul kafirin. Syurga kurang kafir, penjara kurang mukmin. Rahmat Muhammad kepada orang munafik. Allah gepedepu bak Nabi sosok sahabat-sahabat Nabi yang nasifat munafik dalam hati. Tapi Rasul hanya perang orangnya padahal kena beturi oleh Allah. Dan juga bahagian daripada rahmat. Rahmat Nabi Muhammad ke binatang. Dalam Islam geatur tata cara menyembelih binatang. Termasuk sikin harus tajam, termasuk adab menyembelih binatang hanjit tersembelih di kengan yang lain. Ini juga bahagian daripada rahmat datangnya Muhammad kepada binatang. Dan le rahmat-rahmat yang lain sehingga Nabi Muhammadnya benar-benar menjadi rahmat untuk sekalian alam. Kemudian dari sisi tugas yang kedua, benar tugas Nabi yang umum iaitu rahmat, dan tugas Nabi Muhammad yang khusus iaitu menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah ayat Allah nepegah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan olehmu wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni kata Nabi, maka ikutilah aku. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Yang ingin lo jelaskan sosok Nabi Muhammadnya sehingga Allah dikaitkan baru tanya cinta kepada Allah ikut beliau, sehingga Allah dipegah ada pada sosok beliau uswatun suri tauladan. Kemudian dalam hadis yang lain dipegah oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga adalah aku lebih dia cintai daripada dirinya, hartanya, anaknya, orang tuanya dan manusia sekalian. Sosok Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad yang sama lagi tunggu-tunggu kampung nayo. Maknya nudip dalam keadaan manusia biasa, duduk giak buit, gua buit karena kamalim, bertemu buit karena orang kampung kai mugure enggaknya sehingga agaknya dipumulia diikut le orang. Nabi Muhammad kira-kira sama lagi tunggu-tunggu kampung nayo. Atau Nabi Muhammad yang sama lagi cendekiawan yang naik nang rodayo, hasil didikan akademik, didikan universitas, Jalikula, Banda Aceh, Medan, Labuhan, sama kira-kira. Sosok Nabi Muhammad jauh berbeda. Muhammad adalah manusia sempurna. Muhammad adalah manusia luar biasa. Manusia lain ibarat batai pecahan, Muhammad ibarat perbata. Lagi permata langkawan batai pecahan.
hana bernilai batai pecahan nyata banding dengan batai permata. Akan Nabi Muhammadnya sosok yang sangat agung, sehingga Allah Ta'ala sendiri memuja Nabi Muhammad dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau hai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nandukan sebab ni karena naput boh faktor yang mendidik seorang manusia hana pada diri Nabi Muhammad. Daput boh faktor yang mendidik manusia, yang mempengaruhi pikiran, mempengaruhi karakter, mempengaruhi akhlak manusia. Put boh faktornya urang si agam, urang si inang, bacaan, lingkungan. Mamput boh faktornya hana pada Nabi Muhammad. Urang si agam sangat memberi pengaruh besar untuk terdidiknya akhlak dan karakter siro anak. Maka lama saja nak kata-kata kibanku menan minyak, kibanku menan anak. Maka na bahasanya lama saja kibanku menan minyak, kibanku menan anak. Karena urang si agamnya sangat memberi saham pengaruh besar untuk terdidik anak. Nyogak nyan jeroh, insya-Allah anak jeroh, nyogak nyan hana jeroh. Biasa anak pun hana jeroh. Manakala Nabi Muhammad 2 bulan sebelum lahir ayahanda beliau wafat. Nabi Muhammad hana pernah merasakan didikan dari urang si. Karena 2 bulan beliau golom lahir ayah wafat. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi pendidikan dan karakter siro manusia, urang si inang. Nyopi pada sosok Nabi Muhammad takalan hana. Karena Nabi Muhammad umur 6 tahun, Siti Aminah ibunda beliau wafat. Hana mungkin anak mit 6 tahun uyuk tak purno pendidikan. Hana mungkin 6 tahun uyuk tak purno bahan-bahan atau pendidikan-pendidikan yang akan disampaikan ke orang lain. Palingnya 6 tahun uyuk kan tak purno dasar-dasar lah kan. Kemudian yang kelima yang mempengaruhi pendidikan siro manusia, bacaan. Bacaan, watra baca. Yang kian yang pegah bago. Maka karena urang dayah urang dikula beda yang dibaca, maka sering beda pendapat. Tu sama dayah pun karena beda bacaan, kadang-kadang beda pendapat. Urang yang jak dikula tok antam jak dayah, urang jak dayah tok antam jak dikula, urang yang di belah tahu. Dikula na dayah na. Nyampi beda cara memikir karena dipengaruhi oleh bacaan. Bacaan membangun, membentuk cara memikir terlalu. Nabi Muhammad yang baca. Ketika turun wahyu di Gua Hira, Iqra ya Muhammad, pujau Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Lun hanjil lun baca. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, sampai kali-kali ma'ana biqari. Lun hanjil baca semua. Berarti Nabi tanya bangai hanjil baca. Nabi hanjit membaca kemuliaan. Akan nandukan menyo Nabi je membaca pada saat dia sampaikan ajaran tauhid ke umat bawatayan dituduh oleh bangsa Arab. Nyan atani baca dalam kitab tu nyan pegah tu. Nyan atani baca dalam buku tu ha. Nyan pegah ada wahyu dari Allah pada atani baca buno. Tapi karena Nabi hanjit membaca ketika disampaikan sesuatu yang hana pernah didengar oleh bangsa Arab, hana tuduhan kepada Nabi bahawa yang disampaikannya adalah pemalsuan atau berita hoak atau dibaca pak-pak leh kagak pegahnya wahyu. Jadi kemuliaan Nabi hanjit membaca, dia tanya kan kemuliaan, dia tanya tanda bangai dia hanjit membaca. Punya Nabi kan tanda bangai. Sengaja Allah, hikmat Allah nepegat Nabi tanya hanjit membaca, nyampi hanjit membaca pada awal turun wahyu. Kan sampai ke hijrah Madinah hanjit membaca. Nabi di Madinah nak tulis surat ke raja-raja Persia, ke raja-raja Rum enggak ajak untuk beriman. Asal Nabi hanjit membaca, kiban cara tulis surat ke raja-raja. Jadi waktu awal-awal turun wahyu nya Nabi hanjit membaca. Jadi bacaan membentuk cara memikir dan pendidikan siroro urang. Yang kelima yang membentuk pendidikan dan cara memikir siroro urang lingkungan. Lingkungan sangat besar menyumbang pengaruh besar untuk terbentuk
cara pandang seseorang. Maka nekalan orang yang tinggal di lingkungan God terbiasa dengan hal-hal yang God. Orang tinggal di lingkungan buruk terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Orang yang kaget sekaligus hasil didikan sebuah pesantren, nyotewa kampung tinggal di lingkungan hanagat, kebiasaan juga akan berubah kepada hanagat. Le dah kalan dum gurai-gurai tayang yang anggota dewan, nah anggota dewan rencana berah ni ubah anggota dewan, saya ubah mengana tanyo dalam, ternyata detro gonya dalam goyang-goyang sama lagi orang lain giban cara ni robah go sama lagi kun le bate ya kutun lung lang kulah mangakru i tabo kulah nyata bai gru bate ji je ke i kan i lang kulah je ke roi nya je ke i yang ternyata menunjukkan bahawa lingkungannya memberi pengaruh besar kepada pemikiran orang. Mandakalan tebak diri Nabi benar. Nabi balahi ayahanda nali kawafut. Ibunda Nabi ummu namtun Nabi kawafut. Nabi tidak bisa membaca. Nabi dalam lingkungan yang tidak bermoral. Nabi udip dalam lingkungan tidak bermoral dan dalam lingkungan musyrik. Ketika Nabi datang membawa ajaran tauhid, ketika Nabi datang mengajak orang untuk berakhlakul karimah, menunjukkan pu yang disampaikan oleh Nabi murni dari Allah, kan dari hasil pendidikan, kan dari hasil lingkungan, kan hasil didikan orang tua. Jadi hanapat tuduh buat Nabi, karena Nabi kan alumni pesantren, Nabi kan alumni sekolah, Nabi hana pernah mengecapi pendidikan. So cian didik Nabi draw ke Allah langsung. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Addabani Rabbi, Tuhanku mengajarkan adab kepada aku. Dia mengajarkan adab, yang mengajarkan moral kepada Nabi langsung Allah. Maka Nabi kan alumni pesantren, Nabi kan hasil pendidikan sebuah lembaga tinggi pendidikan. Tapi Allah yang ajarkan langsung kepada Nabi. Maka karena Allah yang ajarkan langsung, maka dalam ayat dikaitkan oleh Allah menyogata cinta kelun kun Allah ikut Muhammad. Kanya ni kun niukun ba Nabi Muhammad kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Jadi baik lena ragu tanya tentang sosok Nabi Muhammadnya, sosok siro manusia yang karena punya jasa ke masyarakat sehingga agaknya diagung-agungkan, dimuliakan. Tentang Nabi Muhammad sama lagi Presiden Soekarno jamun, atau sama lagi Mensur Tungku Ma Aceh, sama lagi Tunggu Cik Tiro, karena agaknya kau berjasa ke masyarakat sehingga masyarakat diikut agaknya. Beda, jiotat beda sosok Nabi Muhammad. Karena yang didik Nabi Muhammad langsung Allah Taala. Kan hasil keluaran atau alumni sebuah lembaga pendidikan. Inoku maka dalam agama tanya, dia ajarkan kepada keluarga dan anak isteri tanya untuk mencintai Nabi. Adibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarkan kepada anak kalian 3 perkara. Hubbi nabikum, mencintai nabi kalian, wa hubbi ahli baitih, cinta kepada keluarganya, wa qiraatil Quran, dan mengajar